Tuhan, saudara, kita masuk di minggu kedua di bulan Mei, pada saat bagi hari ini begitu banyak, saudara, hal-hal yang kita alami, hal-hal yang seringkali tidak pernah, saudara, kita bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu semuanya apa yang terjadi tidak lepas daripada cara Tuhan untuk mendidik hidup kita. Bagaimana hidup kita menghadapi semuanya ini? Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan? Nah, pagi hari ini saya mau ajak saudara-saudara, sebenarnya saya mau sampaikan satu hal, saudara, tentang saudara bersukacita di masa yang sukar. Tapi kita tadi dengar pujian saudara, di saat ku tak berdaya, mujizat itu masih nyata. Amin. Saudara, mari saya mau ajak pagi hari ini, saudara dengar firman Allah dari satu hal, doa orang benar. Saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berdoa didengar oleh Tuhan. Ada banyak orang berdoa, baik dimanapun mereka berdoa, tetapi apakah saudara doanya itu didengar oleh Tuhan atau tidak? Doa yang didengar oleh Tuhan bukan karena panjangnya kata-kata, bukan karena indah kedengarannya, tetapi yang didengar oleh Tuhan adalah sikap orang itu. Apakah orang itu benar atau tidak? Bukan asal orang berdoa, tetapi saudara, firman Allah mengajar kepada kita pagi hari ini. Mari kita akan melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal 5 ayat 16, bunyi firman Allah demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Saudara, mengapa Yakobus menyampaikan kepada kita semuanya? Saudara, sebelum kita berdoa, biarlah kita itu berdamai satu dengan yang lain. Kita berdamai, suami istri berdamai, saudara anak berdamai dengan orang tua. Sehingga kita saudara sepakat di dalam doa. Karena firman Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, saudara Allah itu hadir. Dan pada saat kita membangun kesepakatan di dalam doa, saudara, artinya saudara, kita menjadi orang-orang yang tidak punya, saudara, luka hati. Kita tidak punya kepahitan satu dengan yang lain. Mengapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena kita satu dengan yang lain, saling menyakiti, ada luka hati. Dan sebabnya firman Allah berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, siapa yang tahu kepahitan satu dengan yang lain? Tidak ada orang yang tahu, saudara. Suami istri mereka boleh hidup berdampingan, anak bersama dengan orang tua boleh dalam satu rumah. Tetapi saudara, untuk menjadi benar, untuk doanya didengar oleh Allah, Alkitab katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, apakah kita mau menjadi orang benar? Saya mau ajak bagi hari ini firman Allah berbicara, saudara, doa orang benar, saudara, mengubah masa depannya. Nah, saudara, mengapa Alkitab berkata, kalau kamu mau doamu didengar, firman Allah berkata, kamu harus jadi orang benar. Bukan asal kita berdoa, saudara. Tuhan katakan yang membuat pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah dosamu. Dosa membuat jarak antara kita dengan Allah. Mengapa Allah tidak mendengar doa kita? Karena ada dosa. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saudara, betapa bahagianya
rumah tangga kalau ada saudara kasih, saling mengaku, saling terbuka. Sehingga Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, doa orang benar mengubah masa depannya. Amin. Saudara, mari kita katakan, doa orang benar mengubah masa depan. Masa depan kita akan berubah. Kita harus benar. Benar bukan di hadapan manusia, tapi benar di hadapan Allah. Kalau kita benar di hadapan Allah, otomatis kita benar di hadapan manusia. Mungkin kita benar di hadapan manusia, tetapi belum tentu kita benar di hadapan Allah. Secara vertikal, secara horizontal, kita beres semuanya. Makanya Alkitab katakan, doa orang benar apabila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Saudara, doa kita dapat mengubah masa depan kita. Ada satu contoh, mari saya mau aja lihat. 1 Tawarik pasal yang keempat. 1 Tawarik pasal 4. 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Mulai ayat 9, saya baca bunyi firman Allah demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya. Sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yabes dikatakan saudara-saudara, kehidupannya penuh dengan kesulitan, kehidupannya penuh dengan kesakitan. Pada saat orang tua melahirkan dia, saudara, dia dilahirkan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tapi firman Allah berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa Yabes lebih dimuliakan? Karena Alkitab berkata, otomatis ada sesuatu yang spesial di dalam hidup Yabes di hadapan Allah. Makanya Tuhan katakan Yabes lebih dimuliakan. Sehingga pada saat Yabes berdoa di hadapan Allah, sekalipun kondisi tidak memungkinkan, sekalipun fisiknya sangat lemah, sekalipun keadaannya sangat dan mengkhawatirkan, tapi Alkitab katakan, saat Yabes berdoa, doa Yabes didengar oleh Allah, yaitu doanya ada 4 hal. Kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudara, di tengah kesulitan, Yabes berdoa, Tuhan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Ini sesuatu yang sangat dan sangat saudara-saudara aneh. Apakah saudara Yabes diberkati? Yabes diberkati oleh Tuhan. Dia berdoa, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah supaya aku. Dia berkata, mungkin dia berkata, supaya aku lebih daripada saudara-saudaraku. Tidak. Yabes berdoa di tengah kesulitan. Yabes berdoa di tengah keterpurukan. Dia berdoa, berkati kami dengan berlimpah-limpah. Beranikah kita berdoa? Masihkah kita berani berdoa seperti ini? Sehingga doa kita ini didengar oleh Tuhan. Kuncinya yang pertama, kita beres di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Amin. Kalau kita beres, adakah kita sakit hati? Adakah kita menyimpan kepahitan? Dalam hidup suami istri, mungkin suami berdoa, mungkin seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan karena kita tidak pernah sepakat. Kalau kita belajar sepakat pagi hari ini, mari doa orang benar
bersepakat untuk mengubah masa depan. Amin. Saudara, kita suami istri, saudara, pernahkah kita berdoa sepakat? Sebelum kita berdoa, kita berkata, Tuhan, kita berkata kepada suami kita berkata kepada istri kita mau berdoa untuk poin ini dan ini dan ini. Sepakat lebih dulu. Kalau tidak sepakat bagaimana, saudara? Susah, saudara. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, suami berdoa A, istri berdoa B, anak berdoa C, saudara. Tidak sepakat. Kalau kita berdoa bersepakat, Yabes dalam hatinya dia bersepakat dengan pribadinya. Dia berkata, kiranya engkau memberkati kami, memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Saudara, di tengah kesulitan, di tengah saudara krisis, kondisi yang tidak memungkinkan, dia berdoa seperti itu. Saudara, dan Tuhan memberkati Yabes. Kalau dia diberkati, dia berkata, Tuhan, bukan hanya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, perluaskanlah daerahku, kapasitasku. Bukan menjadi aku orang egois, tetapi aku bisa memberkati orang lain. Aku bisa peduli dengan orang lain. Saudara, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, bukan membuat kita ini jadi saudara-saudara gemuk sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau kita ini diberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa. Hanya satu, apakah kita memikirkan orang lain? Halo, saudara. Kalau kita memikirkan orang lain, Tuhan adalah Allah yang mengerti setiap kebutuhan kita. Amin. Makan kita cuma satu piring. Kalau Tuhan memberkati satu karung, saudara, kita peduli dengan orang lain. Hari-hari ini mungkin kita berkata, aduh, apakah kita cukup? Saudara, Allah yang mencukupi hidup saudara. Burung di udara Tuhan pelihara hidup saudara lebih daripada itu. Hanya satu, kita perlu berdamai satu dengan yang lain. Kita perlu bersepakat suami istri. Kalau suami istri bersepakat, doa Tuhan berkati kami dengan berlimpah-limpah. Allah akan memberkati asal kita beres. Dan setelah itu kita diberkati mau apa? Yabes berkata, perluas daerahku Tuhan, kapasitasku. Dan dia berkata, aku ini penggembala domba. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah, terus mau taruh di mana? Dia berkata, aku mau memberkati orang lain. Dia berkata yang kedua, dia katakan, perluaskanlah daerahku. Saudara, kita berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku jadi berkat. Sehingga firman Allah berkata, apa saudara? Dan biarlah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Saudara, kalau kita diberkati kita hanya begini, saudara, maka kita tidak akan menjadi saluran berkat. Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Yang ketiga di situ dikatakan, saudara, kiranya tanganmu menyertai aku. Doa orang benar ini, saudara, Yabes benar di hadapan Allah. Makanya Tuhan katakan, Allah menyertai kehidupan Yabes. Walaupun masa lalu penuh kesakitan, masa lalu penuh dengan kelemahan, tapi saat dia diberkati, saat dia diperluas daerahnya, saat Tuhan menyertai dia menjadi orang yang berbeda. Status ekonominya berbeda, statusnya mulai berubah. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, Allah yang menyertai dia lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Saudara, kalau Tuhan menyertai hidup saudara, statusmu akan berubah. Amin. Statusmu akan berubah, saudara. Engkau menjadi lebih daripada seorang pemenang. Dan itu firman Allah berkata, Yabes yang ketiga dia berkata, kiranya tanganmu menyertai aku. Kalau tangan Tuhan menyertai hidup saudara, kemanapun engkau ada, Tuhan selalu membela dan melindungi saudara. Dan yang keempat di situ dikatakan, lindungi aku dari segala malapetaka. Oh saudara, Yabes dia berkata, oh Tuhan lindungi aku. Pujian berkata, kiri kananku ada Tuhan. Virus ada di mana-mana. Tapi saudara, jangan kita menjadi orang yang sombong. Tapi kita berkata, Tuhan lindungi aku, pagari aku. Suami istri bersepakat,
saudara berdoa, anak bersama dengan orang tua bersepakat bersehati, maka di situ firman Allah berkata, Allah menjawab doa, mengabulkan doa daripada Yabes. Mengapa Tuhan mengabulkan? Karena Yabes di hadapan Allah adalah orang yang benar. Doa orang benar mengubah kehidupan kita. Amin. Saudara, kalau kita benar di hadapan Allah, masa depanmu akan berubah. Hidupmu akan berubah. Mari pagi hari ini, Musa pernah berdoa di hadapan Allah. Saudara, pada saat Tuhan mau menghukum bangsa Israel, Musa berkata, Tuhan, bukankah bangsa itu pilihanmu? Bukankah engkau yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan tanganmu, dengan pimpinanmu? Pada saat Tuhan mau hukum bangsa Israel, Tuhan membatalkan. Kenapa? Doanya Musa. Kita bisa mengubah segalanya kalau kita ini benar di hadapan Tuhan. Tangisanmu, ceritamu, suaramu, mari kita naikkan di hadapan Allah. Bereskan hidup kita. Bereskan hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita beres, saudara, doamu menjadi doa orang benar. Bukan kita pinter doa. Ada banyak orang yang pandai berdoa, tapi Tuhan mencari doanya orang-orang benar. Amin. Hanya satu kata, tapi dia benar di hadapan Allah. Tuhan mengabulkannya. Amin. Mari pagi hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, lingkupi aku dengan kasih. Saat aku berdoa, mujizat itu akan menjadi nyata. Tuhan kiranya memberkati kita. Ada 4 hal doanya orang benar. Dia berkata, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Perluaskanlah daerahku ya Tuhan. Dan kiranya tanganmu selalu menyertai aku. Dan lindungi aku dari segala malapetaka. 4 hal yang Yabes naikkan di hadapan Allah. Dan Allah dengar, dan Allah jawab. Mari pagi hari ini, di tengah krisis, di tengah kesulitan, kita sepakat, kita berdoa. Amin. Saudara, mari kita ambil jarak jauh, saudara. Kita berlutut pagi hari ini. Kita bersepakat, Tuhan, ampuni dosaku. Aku melukai hati istriku, aku melukai hati suamiku, aku melukai hati anak-anakku. Aku melukai hati orang tuaku. Saudara, kita minta ampun. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan kiranya menolong kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.